pemirsa, apa kabar? Kembali lagi dalam program VOA Indonesia dari Washington DC, Dunia Kita, bersama saya Rifan Wiastono. Dan saya Aryatna Budianto. Kali ini kami berada di kawasan Museum Smithsonian di Washington DC. Lagi ngabuburit sambil juga nemenin pemirsa ya. Jadi kalau sekarang ini kan udah masuk minggu terakhir bulan suci Ramadan. Gimana Rifan rasanya? Alhamdulillah sudah lancar sejauh ini. Semoga sisa sampai Lebaran ini juga bisa lancar ya. Dan biasanya kan di sisa 10 hari terakhir Ramadan itu orang-orang lebih giat beramal. Iya, karena ada Lailatul Qadar kan di malam-malam terakhir ganjil gitu ya. Dan juga kita ingin melihat bagaimana komunitas Indonesia, diaspora Indonesia di Amerika Serikat juga mulai menggenjot amal mereka. Ini salah satunya adalah di Philadelphia ya Nek ya. Jadi ada komunitas Indonesia yang ada di sana, diaspora Indonesia yang bersama dengan komunitas-komunitas lainnya yang juga sama-sama dari diaspora Indonesia bergotong royong untuk membagikan sembako nih untuk warga yang ada di Philadelphia. Enggak cuma warga Muslim, enggak cuma warga diaspora, tapi semuanya yang memang kesusahan selama pandemi virus corona ini nih. Bisa terbantukan. Bagus sekali. Dan kita juga ingin berkenalan dengan seorang perempuan belia Indonesia. Ya rupanya fasih sekali berbahasa Minang. Nah dia sekarang memang udah dari kecil ya Alia ini menjadi relawan, volunteer di kegiatan warga Muslim Amerika di Washington DC dan sekitarnya. Tapi sekarang dia juga menjadi guru ngaji. Saling membantu dan saling berbagi. Itulah yang dilakukan diaspora Indonesia di Philadelphia. Diprakarsai oleh Kampung, sebuah organisasi yang dibentuk komunitas Indonesia di Philadelphia. Dibantu beberapa organisasi Indonesia lainnya di sana, sejak pandemi COVID-19 terjadi, setiap bulannya diadakan pembagian bahan kebutuhan pokok. Satu package itu ada beras, ada gula, ada telur 1 dozen, kemudian ada minyak juga, minyak goreng, kemudian nanti ada mie instan, terus kemudian beberapa produk seperti sayuran, buahan. Awalnya untuk membantu teman-teman komunitas Indonesia di South Philadelphia, karena pandemi, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa belanja, terutama itu ya. Seiring berjalannya waktu, penerima bantuan sembako ini meluas ke komunitas imigran lainnya di Philadelphia. Awal-awalnya, the first 3 months itu orang Indonesia, terus setelah neighborhood dengar yang dari komunitas Vietnam, komunitas Kamboja, kemudian orang Amerika yang membutuhkan juga akhirnya mereka ikut antri juga akhirnya. Ya. Rata-rata sekitar 200 paket sembako dibagikan setiap bulan. Sumbangan ini didapatkan dari masyarakat Indonesia lainnya. Para sukarelawan secara bergiliran menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk mempersiapkan paket sembako yang akan dibagikan. Junli Mariana pun mengajak anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan ini. Ya ini melatih mereka supaya kan anak-anak ini kan kebanyakan mereka udah sekolah online, banyak depan komputer, jadi mereka biar tahu real life gimana kita membantu satu sama lain di dalam komunitas Indonesia terutama. Pembagian sembako ini dilakukan di area depan salah satu restoran Indonesia paling terkenal di Philadelphia bernama Hardena atau Warung Surabaya. Yang menerima bantuan ini dan bukan cuma orang Indonesia aja, tapi teman-teman rekan-rekan kita yang ada di sekitar sini ya. It doesn't matter what their race, it doesn't matter what their background. Kita terima siapapun yang datang dan memerlukan bantuan. Every little thing helps these days. We're in a recession and we're in this together. So be thankful and bless whatever comes our way, I guess. Iya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita sama-sama saling membantu ya, sama-sama orang Indonesia. Saling dukung. Menurut data dari KJRI New York, terdapat sekitar 7.000 diaspora Indonesia di Philadelphia. Sebagian besar bermukim di bagian selatan atau di South Philadelphia. Dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA. Namo Ambo Alia Lawindo, layanan gadang di Washington DC, Amerika. Alia Sarah Lawindo tak seperti kebanyakan remaja di Amerika. I'm gonna need you to pull up your Quran, okay? Setiap akhir pekan, Alia mengajari anak-anak belajar mengaji secara virtual dari rumahnya di Arlington, negara bagian Virginia. Rasanya senang bisa lihat anak murid kecil yang bisa belajar ngaji, apalagi karena Bunda dari dulu pernah
jadi guru ngaji di madrasah udah bertahun-tahunan, dan pas Alia sudah remaja, Alia udah berpikir mungkin udah waktunya buat kasih berbalik lagi buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Indonesia, Muslim Indonesia di Amerika sini. Murid-murid yang diajarinya berusia 5 hingga 12 tahun, seperti Soma. Good and patient and she's pretty. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi relawan madrasah telah dijalani remaja 19 tahun ini sejak 5 tahun lalu. Ketekunan Alia dalam menjadi relawan diakui oleh Imam, organisasi yang mengelola madrasah, dengan memberinya penghargaan relawan muda pada 2019. Sister Alia Lawindo. Selain mengajar sukarela, mahasiswi S1 Hubungan Internasional di American University ini juga aktif dalam kegiatan budaya. Remaja yang lahir dan besar di Amerika ini giat mempromosikan budaya Minang sejak usia 6 tahun bersama kedua orang tuanya yang mendirikan kelompok Rumah Gadang USA. Kedua orang tua Alia mengenalkan dan mengajarkan tari Minang dan nyanyi Minang semenjak kecil juga. Bagi orang tua Alia yang asli Sumatera Barat, mengajari anak-anak mencintai bahasa daerah dan seni adalah sesuatu yang penting agar adat istiadat tidak luntur meski jauh di rantau. Begitu Alia meranjak 6 tahun, saya melihat ini kalau tidak kita kenalkan, kita akan kehilangan generasi gitu. Mereka kan hanya kenal budaya Amerika aja. Seperti pepatah Minang, sejauh-jauhnya pergi merantau, kampung halaman terbayang jua. Itulah yang dilakukan Alia di Amerika. Adai dake jalan menjalang, adai jauh kaba bakaba. Tando cinto keranah Minang, jangan lupa adai jo budaya. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya juga tentang diaspora Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita dan masih sambil ngabuburit di sekitar Smithsonian walaupun agak-agak gerimis sedikit. Ini gerimis sedikit, tapi nggak apa-apa ya, daripada panas terik lebih susah lagi kan, puasanya malah awus, tambah ini malah garing. adem. Betul sekali. Nah, biasanya kalau ngabuburit itu cenderung orang-orang tuh melakukannya karena mau menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa. Betul. Nah, ini juga dilakukan selama musim Ramadan tahun ini, bulan Ramadan tahun ini, walaupun buka puasa bersamanya nggak dilakukan secara langsung sih. Betul, secara virtual. Nah, ini juga dilakukan oleh komunitas yang ada di Los Angeles, Nina. Jadi ini komunitasnya juga bukan cuma komunitas Islam aja, tapi dilakukan bersama dengan komunitas Yahudi. Jadi mereka ingin membangun jembatan saling pengertian, toleransi di antara kedua umat ini, Nek. Nah, ini juga yang dilakukan oleh sekelompok perempuan yang tergabung dalam Sisterhood of Salam Shalom. Nah, salam kan dalam bahasa Arab ya, salam gitu. Kalau shalom juga salam, tapi dalam bahasa Ibrani. Nah, ini merupakan ikatan antara kelompok perempuan Yahudi dengan Muslim yang bertujuan untuk meningkatkan saling pemahaman ya di antara mereka, dan juga mengkampanyekan perdamaian di antara kedua komunitas tersebut di Amerika Serikat. Langsung aja pemirsa, kita saksikan liputannya. Allahu Akbar, Sejumlah warga antar umat beragama di Los Angeles, California mengadakan buka puasa bersama secara virtual. We did the call to prayer from 3 different synagogues throughout the Los Angeles area, which was extremely, first of all, I thought it was very beautiful and very powerful, but secondly, it expressed for all of us the unity and fact that we are all one community. Bukber virtual ini disponsori New Ground, a Muslim-Jewish Partnership for Change, organisasi kemitraan warga Muslim dan Yahudi di Amerika Serikat. Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti ikut hadir. Peserta diajak tur virtual untuk melihat bagaimana seorang imam dan istrinya menyiapkan hidangan buka puasa. Lalu beralih ke dapur seorang rabi
yang menyiapkan makanan. Bagi peserta, iftar bukanlah sekedar berbuka puasa. And I think some of the messaging from it is, sacrifice, patience, empathy. Growth through perseverance and deeper connection. Juga memperkuat silaturahmi dengan warga dari keyakinan berbeda. We start with relationships. We start with telling our personal stories, dealing with our own identity. Dan yang terpenting, mengakui adanya perbedaan. Saling berbagi pengalaman pribadi, membantu menjembatani perbedaan dalam isu-isu sensitif. Seperti hubungan Israel-Palestina yang kerap memecah warga Muslim dan Yahudi. But it also gave me a whole different vocabulary and a skill set for how to express myself and how to have difficult conversations. Semakin sering interaksi seperti ini terjadi baik virtual maupun langsung, peserta semakin terlatih untuk mendengarkan. We may agree to disagree a lot of times, but that's part of the process of understanding each other and actually being able to empathize with another person and their views. Keterampilan yang diperlukan setiap orang, terlepas latar budaya atau agamanya. Dari Los Angeles, California, VOA. For the victory's won. Shalom alaikum to everybody. I stand in front of you as a Tahun 2010, Atia Aftab, perempuan Amerika asal Pakistan yang tinggal di New Jersey, menerima telepon dari Cheryl Oletsky, seorang perempuan Yahudi Amerika. And she left a message, something to the effect of, I'm a Jewish woman and I want to meet a Muslim woman. And I didn't respond because I was like, who is this person and why are they calling me? And she called me, I think 3 times before I returned her phone call. And I did agree with, to meet with her. And we hit it off immediately. We say shalom. Pertemuan itu menghasilkan aliansi bernama Sisterhood of Salam Shalom. Salam merupakan sapaan bahasa Arab, sedangkan Shalom adalah sapaan dalam bahasa Ibrani. It became very apparent to me that many Christians and Jews don't know anything about Islam. Sejak 2010, Salam Shalom berkembang dari hanya pertemuan informal selusin perempuan menjadi sebuah organisasi yang terdiri atas lebih dari 7.000 perempuan Muslim dan Yahudi yang sama-sama punya tujuan memahami lebih jauh tentang keyakinan dan cara hidup yang dijalankan satu sama lain. Di samping itu, yang lebih penting adalah menghilangkan stigma dan kebencian terhadap warga Muslim dan Yahudi, baik dari luar maupun di antara kedua komunitas beragama ini sendiri. The United States changed dramatically in the wake of 9/11, and there is tremendous Islamophobia. We as Jewish women want to combat that because we have also been subject to prejudice and discrimination and unfair practices against us just because of our religion. हमारी दोनों communities में misunderstandings and stereotypes हैं. In both our communities, there are misunderstandings and stereotypes. Jews and Muslims should meet and get to know each other better. I have several Jewish friends who befriended Muslims for the first time. Isu yang dibahas beragam, mulai dari kehidupan rumah tangga, menjalankan ibadah, hingga budaya. Sejak pandemi, semua pertemuan berlangsung online. Tapi sebelumnya, mereka saling merayakan hari-hari besar dengan berbagai event di berbagai kota di seluruh Amerika. And our challenges of participating in our communities. I mean, many Muslim women or Desi women are not necessarily taught to be in the forefront. And the Jewish community has a similar challenge. Sisterhood of Salam Shalom mempunyai 150 cabang di Amerika Serikat. Mayoritas anggota di Amerika Serikat adalah perempuan dari negara-negara Arab, Afrika, juga Asia Selatan. Dari Washington DC, VOA.
Saling mengenal itu berarti bisa saling mengerti, Betul. diharapkan. Dan ya. nggak harus saling memaksakan ya. Betul. Ide satu sama lain. Ya. Biasanya agree to disagree juga. Yang penting mengakui adanya perbedaan. Ya. Betul sekali. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita Ramadan lainnya tentang diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Ya. Jangan kemana-mana, makanya tetaplah di Dunia Kita. Masih dalam dunia kita di minggu terakhir bulan suci Ramadan yang masih kami bawakan dari kawasan Smithsonian di Washington DC sambil ngabuburit. Ya, dan seperti janji tadi, kita akan membawakan liputan mengenai diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Nah, kita ingin mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana buku-buku Islami untuk anak itu sebetulnya cukup langka di Amerika Serikat. Ada, tapi nggak terlalu banyak. Yang jelas nggak sebanyak di tanah air. Padahal peminatnya ya banyak juga yang Cukup mulai banyak. tumbuh gitu Betul. ya. Dan mereka membutuhkan akses untuk ke buku anak-anak muslim ini. This is about cooking and about Ramadan and how to cook with your children, how to introduce culture, the Islamic culture to your children through cooking. Buku Let's Cook for Ramadan yang diterbitkan oleh Cynthia Kralik melalui penerbitannya Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania, ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab. Seperti judulnya, buku ini mengajarkan memasak makanan berbuka puasa khas Sudan, negara asal penulisnya. Tapi, Let's Cook for Ramadan tak hanya tentang memasak. Bukunya tuh gampang dipahami, jadi secara dasar ngasih pengertian tentang Ramadan tuh apa sih, puasa tuh apa sih, terus apa aja sih yang dilakuin di bulan puasa. Menurut Izan, putra kedua Arta yang berusia 12 tahun, buku dengan ilustrasi ini menarik, terutama karena ditulis dalam bahasa Inggris. Because we don't have that much in our house. And most of them are in Indonesia, and I can't really understand it that well. Sebagai ibu dengan 3 putra yang lahir di Amerika, Arta mencari buku dalam bahasa Inggris yang dapat menambah pemahaman anak mengenai Islam. Ia pernah menemukan buku anak-anak daring It's Ramadan Curious George yang ditulis oleh Hannah Khan, Muslim Amerika keturunan Pakistan di Rockville, Maryland. Diakui Hannah memang tak banyak buku mengenai minoritas yang diterbitkan di Amerika, selain juga tak banyak penulis Muslim. But there really weren't a lot of books that featured many different minorities in America. And most of the publishers, staff, most editors are white and non-Muslim. Namun secara perlahan hal ini mulai berubah. Buku pertama Hannah tahun 2008, Night of the Moon, menjadi salah satu buku dengan tokoh utama Muslim yang diterbitkan oleh penerbit besar. So I really wanted it to be a book where Muslim children saw themselves, but also other children from other backgrounds could read about Muslim traditions, learn about us, and hopefully see how much they have in common. Melalui bukunya, Hannah ingin anak-anak Muslim merasa terwakili dan merasa bangga dengan identitasnya, serta membantu pembaca lain memahami Islam lebih baik. For those who don't maybe have Muslim friends, it's a way for them to feel like they do through stories. Dari Silver Spring, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Kalau di Indonesia namanya kaldu. Pemirsa, lewat liputan tadi tuntas sudah Dunia Kita episode kali ini, tapi jangan lupa untuk melihat Dunia Kita serta program VOA yang lainnya bisa ditonton di website kami www.voaindonesia.com atau juga di channel YouTube kami VOA Indonesia. Ya, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, di Twitter dan Instagram untuk mendapatkan konten-konten khas VOA lainnya. Betul. Dan jangan lupa juga kalau misalnya pemirsa punya pertanyaan nih tentang Amerika Serikat, tentang kehidupan di sini atau tentang pakai isu-isu apa gitu. Nah, silakan kirimkan pertanyaannya dalam bentuk video langsung ke Instagram VOA Indonesia di direct message ya, atau ke kami berdua. Iya, direct message kami berdua seperti yang tertera di layar. Dari kawasan Smithsonian di Washington DC, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Wiastono. Selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa, semoga lancar sampai akhir, sampai Idul Fitri ya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Dah.